Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa teman-teman semuanya, Suara Tanaman Channel kami hadir terus dan terus di tiap hari ya. Dan selamat datang saya ucapkan kepada para yang baru mampir kali ya kan di Suara Tanaman Channel ya. Selamat bersua dengan saya di sini sebagai host dari Suara Tanaman Channel. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada para subscriber yang sudah subscribe ya, semua para subscriber yang selalu setia ya pada Suara Tanaman Channel. Yang kali ini seperti biasa ya, kita akan hadirkan salah satu tanaman yang ada di sini ya. Kita ajak ngobrol juga terkait aktivitas keseharian, dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan, dan yang tidak menjalankan tetap semangat karena hari ini hari libur ya. Hari libur, dan kalau yang sedang berpuasa hari libur ini ketolong banget ya. Jadi kita bisa stay di rumah lele gitu kan ya. Tapi Suara Tanaman ini selalu hadir ya, walaupun Anda sedang lele, kami tidak lele. Kami berbicara dengan tanaman dan berdiskusi untuk masalah-masalah keseharian. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan inspirasi bagi kita semuanya, karena di dalam Suara Tanaman Channel ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari sisi pelajaran kehidupan ya terutama. Dan di depan kita ini semuanya ada namanya pohon bidara ya. Nah, pohon bidara ini sebenarnya sudah lama ya teman-teman semuanya. Dan ini uniknya, ini daunnya ini agak-agak bulat ya. Kemudian dia berduri ya, hati-hati durinya, dia lumayan tajam teman-teman. Dan ini kita itu awalnya dikasih sama saudara ya, kita kasih saudara, terus kita tanam. Yang satu ditanam di sini ya, yang satu ditanam di rumah mertua. Nah, di rumah mertua itu sudah gede banget, pokoknya udah berbuah, udah gede banget deh. Nah, ini kita tuh awalnya memang di pojokan terus gitu kan, di pojokan nih. Kita ada lahan dikit di pojokan, itu kecil terus gitu loh. Jadi ini sebenarnya kuntet ini. Jadi bidara kuntet, yang dimana bidara kuntet ini belum berbuah karena kecil terus gitu loh ya. Ini sekarang kita pindahin agak kesini sedikit ya, dan alhamdulillah nih sudah mulai besar. Gak tahu kenapa sih, juga apa faktor tanahnya yang berbeda atau apa gitu kan. Nah, ini lumayan tinggi nih. Kalau kemarin itu kecil terus segini aja lah. Pokoknya kalau misalnya waktu itu dikasihnya sekitar 50 cm atau 70 cm lah ya, hampir semeter. Ya udah segitu-gitunya aja, setahun sih, nggak gede-gede. Nah, ini baru kita pindahin di area sebelah sini, baru tuh gede tuh, nggak tahu kenapa nih, ini gede nih. Ini udah lebih dari semeter ya, udah 2 meter lebih lah. Nah, baru-baru ini aja. Nah, ini faktor apa saya juga nggak tahu ya. Dan ini sebenarnya umur udah tua nih, harusnya dia bisa berbuah lebih cepat ya gitu, karena di rumah mertua sana tuh udah gede banget, udah dewasa, udah berbuah terus gitu loh. Lah, ini kecil terus gitu kan, makanya mungkin ini stunting kali ya istilahnya. Ya, jadi hari ini kita ngobrol sama si daun bidara yang sebenarnya ini punya kaya manfaat ya, manfaat. Dan ini kalau tidak salah untuk dijadikan obat ya, tapi dari sisi spiritual ya, mistik nih, katanya bisa mengusir jin dan setan seperti itu ya. Terlepas dari itu, saya ngebahas masalah struktur dari daun bidara ini. Daun bidara ini terlihat bulat-bulat ya, kayak daun mint. Nah, ini di tengah-tengah yang sarang itu ada duri-duri kecil nih, hati-hati kayak mawar ya gitu. Dan ini sangat cantik sekali teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu punya daun bidara pasti setuju ya saya mengatakan cantik, karena ini ya unik aja gitu ya, daun-daunnya itu bulat-bulat kayak mint ya, seperti itu. Dan sekali lagi di pagi hari ini saya ucapkan selamat datang kepada semuanya ya, baik yang sudah subscribe maupun yang belum ya. Selamat
melihat video ini, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan ini salah satu wasilah untuk bersilaturahim ya, bersilaturahim untuk menjaga silaturahmi antar kita, terutama bagi pecinta flora, dimana flora kita di Indonesia banyak banget jenisnya ya, sehingga ini menjadi sebuah hobi yang menurut saya ini hobi yang bermanfaat dan positif ya, seperti itu. Di sini juga ada daun sirih gading ya, dia merambat ke tembok. Dan ini ada ini loh, ada apa namanya, kupu-kupu ya, apa-apa lah, lihat apa ya, saya tidak tahu nih apa namanya, kupu-kupu tapi ini oke. Jadi di pagi hari ini seperti biasa, selain kita ngobrol sama tanaman yang ada di sini ya, si bidara ini, dan bidara ini kita akan ngobrol masalah keseharian. Dan oh ya, ini si bidara ini nanti ada buahnya tuh bulat kayak apel gitu, kecil-kecil ya. Mungkin ini katanya sih jadi obat lah gitu kan. Rasanya itu enak sih, nggak terlalu asam kalau yang matang ya, kalau yang belum itu agak-agak pahit sedikit kali ya, gitu ya. Nah ini kita coba tunggu aja, nanti mudah-mudahan ini berbuah ya, karena ini sudah mulai menampakkan tanda-tanda tuh tinggi tuh. Kemarin itu cuma setengah meter, 70 cm aja sih. Nah kalau yang sekarang itu dia tumbuhnya cepat gitu, nggak tahu faktor apa ya. Kita lihat mungkin di sini, nggak kelihatan ya, sini terlihat, waduh kalah, agak susah teman-teman. Nah di sana tuh, nah itu dia, kemarin itu di situ, agak sana kita pindahin, nggak tahu kenapa dia makin besar. Nah berarti memang ada cocokan tanah nih. Kalau kemarin mungkin belum ada cocokan tanah sehingga kecil aja si kuntet terus. Nah ini sebenarnya udah tua nih teman-teman ya, gitu. Jadi memang hari ini kita ini udah berbunga ya teman-teman, ini berbunga nih, lihat ini bunganya tuh ya, ada bunganya. Iya ya, mantap, dia teger ya, darahnya apa ya bu. Dan seru ya, ini bunganya kok gini ya, ini bunga kan. Oke, iya teman-teman semuanya, ini udah berbunga ya ternyata ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya bisa segera berbuah gitu ya. Dan di bagian ini seperti biasa ya, kita akan ngobrolin masalah yang hot news ya. Jadi kalau saya lihat sih sekarang lagi proses penggugatan ya dari paslon 1 dan 3 ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mengajukan permohonan bahwa dari paslon 1 dan 3 itu kan ya kita tahu ya, versi 1 dan 3 yang banyak kecurangan, akhirnya coba memohon kepada MK bahwasanya pemilu kemarin itu tidak sah gitu kan. Dan kalau kita lihat sih memang dari kubu 02 juga sudah menyiapkan pengacara yang udah terkenal lah, udah banyak banget. Dan ya apa ya, jadi sekali lagi ini sebenarnya perang pengacara jadinya ya gitu kan. Saya tidak banyak masuk di situ karena ya kita bisa menilai lah siapa yang sebenarnya harusnya sih tidak seperti ini kan gitu kan. Karena kisruh dari pemilu ini sudah memakan banyak waktu ya, waktu masyarakat terombang-ambing dengan keadaan seperti ini gitu. Sejatinya masyarakat yang cerdas tidak terprovokasi dengan apa yang para elit politik dipertontonkan ya. Karena saya tidak membela salah satu paslon ya, karena sebenarnya saya juga rada kecewa dengan pemilu tahun ini sih gitu. Baik dari caranya, baik dari kontestannya juga. Sebenarnya pemilu yang mungkin ya Bapak Ibu semuanya, kita sudah melewati beberapa pemilu sebelumnya, tapi tidak sekisru ini, tidak sepusing ini. Karena kalau sekarang ya dapat saya simpulkan setiap golongan mempunyai tujuan politik masing-masing ya gitu. Jadi ini kalau menurut saya pemilu yang paling ruwet ya, paling luar biasa ruwetnya.
karena di sisi lain ada yang ingin mempertahankan, ada yang ingin merubah gitu. Itu sih posisinya. Jadi ada beberapa kubu yang ingin mempertahankan, ada beberapa kubu yang ingin merubah semuanya. Dan terlepas dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang kita belajar cerdas untuk menyikapinya, kita jangan terprovokasi dari setiap hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab. Kita harus bijak dalam menyikapi semuanya, karena kita sih sebenarnya inginnya pemilu itu damai ya, pemilu itu berjalan dengan lancar gitu kan, dan pemilu itu bisa membuat atau menghasilkan pemimpin yang benar-benar terwakili dari rakyat Indonesia ya seperti. Nah kalau sekarang kan memang terpecah ya, terbelah ini. Saya takut dengan ketidaksolidan dari masyarakat atau kubu-kubu yang bergejolak ya. Nah ini yang jadi pembelajaran bahwasanya sila apa namanya dalam kita kan Indonesia itu kan dengan Pancasilanya ya harusnya ya. Dan Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini sebenarnya sudah tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, karena berbeda-beda tapi dengan tujuan berbeda juga gitu loh. Jadi sebenarnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu kan, karena dari beberapa golongan memprotes hasil dari pemilu kemarin gitu. Ya inilah yang terjadi, yang dipertontonkan oleh elit politik di negara kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas ya, masyarakat yang bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Karena sejatinya kita memilih presiden kan tujuannya untuk lebih baik lagi misalkan ya, lebih meningkatkan lagi, bukannya tidak baik tapi udah baik, tapi kita tingkatkan lagi. Kalau memang ini menjadi dirasa sebuah kebijakan yang tidak baik atau tidak menguntungkan buat rakyat, maka kita sejatinya menyuarakan dengan cara apa ya, pemilu kemarin memilih presiden yang menurut kita dan menurut masyarakat akan ada harapan baru gitu misalkan. Dan saya tidak masuk dalam saya pro siapa, saya milih siapa, tidak. Yang pasti hari ini yuk mari kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat ya, beragama terus, dan bermoral ya. Kita coba tanya pada diri kita masing-masing, apakah pemilu kali ini adalah pemilu yang terbaik atau yang termumet gitu ya. Kalau saya sih termumet, karena sudah banyak konflik-konflik horizontal dari paslon, dari pendukung dan seterusnya ya gitu. Nah mudah-mudahan di bulan puasa ini ya Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini keputusan yang terbaik ya, dan negara jadi aman, damai, dan tidak ada konflik antar kubu seperti itu. Karena saya yakin ya hari ini kita konflik ya, si A si B ini, tapi pemilu tahun depan jadi kawan. Nah ini yang makanya saya tidak interest dengan politik gitu kan, karena politik itu palsu, semua itu bisa direkayasa, semua itu bisa dikondisikan tergantung win-win solution atau keuntungan masing-masing yang didapat gitu ya. Jadi sekali lagi, siapapun mereka yang jadi presiden ya, itu sudah ada dealing di belakang, karena tidak mungkin kita berdiri sendiri gitu ya. Makanya ini agak termumet di pemilu tahun ini. Ya sudahlah, daripada mumet mendingan kita ngobrol yang lain aja ya. Oke, jadi hari ini dengan si Bidara ya, daun bidara, pohon bidara memberikan insight baru terkait sikap kita terhadap politik yang sekarang lagi bergejolak. Dari kubu 1 dan 3 sedang memohon kepada MK untuk perbaikan dari pemilu ya, dengan segala kecurangan-curangannya. Dan ya 02 juga mendefense dengan beberapa pengacara yang banyak gitu kan
ya kita lihat saja nanti MK seperti apa keputusannya. Mudah-mudahan MK bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi bangsa ini dan bangsa ini menjadi damai, aman, dan sejahtera. Terima kasih buat semuanya ya. Kita jumpa esok pagi hari, karena ngomongin politik itu sangat sensitif, jadi kita sudahi dulu, mendingan ngobrol yang lain aja. Oke, terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye Bidara, assalamualaikum.